Sahabat, di dunia ini ada beberapa tempat yang unik. Salah satunya adalah sebuah pulau yang tidak ditinggali oleh manusia, tetapi ditinggali oleh bangsa reptil yaitu ular. Nah, pertanyaannya adalah ular apakah yang tinggal di pulau ini dan apa dampaknya bagi manusia? Yuk, ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, apa jadinya jika sebuah pulau hanya dihuni atau ditinggali oleh ular? Tentu hal ini sangat menarik untuk dibahas. Nah, di sebuah pulau yang masuk di kawasan negara Brasil yang memiliki luas 43 hektar atau kalau dihitung-hitung setara dengan luas 80 lapangan sepak bola Amerika. Pulau ini diketahui tidak dihuni oleh manusia. Bahkan sejak tahun 1920-an, pulau ini ditutup oleh angkatan laut. Nah, kalau kita masuk ke dalam pulau ini, maka kita akan disuguhi hutan hujan yang cukup lebat. Sedangkan sisanya berupa padang rumput dan juga batu-batuan yang tandus. Pulau yang dihuni oleh para ular ini terletak di Brasil dan tepatnya di Ilha da Queimaze Grande yang letaknya sekitar 50 km dari Sao Paulo. Tak seorang pun diperbolehkan memasuki pulau ini, kecuali para ilmuwan yang sedang melakukan tugas penelitian. Pulau ular ini juga diketahui menyimpan sebuah cerita yang cukup mengerikan, yang menimpa satu keluarga penjaga mercusuar, yang semuanya diketahui telah tewas saat sekumpulan ular merayap melalui jendela. Nah, dikutip dari Atlas Obscura, para peneliti sendiri memperkirakan tak kurang dari 2.000 hingga 4.000 ekor ular berbisa kuat hidup di pulau ini. Lalu jenis ular apakah yang hidup di pulau ini? Nah, ular yang dimaksud adalah ular jenis Golden Lancehead atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai ular tombak emas. Ular ini dinamakan demikian karena kalau kita lihat dengan saksama, bentuk kepalanya menyerupai dengan tombak yang berwarna emas. Selain ular tombak emas ini, di sana juga ada ular jenis lain yaitu jenis ular viper hijau. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak ular tombak emas. Fakta menarik dari ular tombak emas ini di pulau itu adalah karena saking banyaknya ular itu, maka setiap meter persegi di pulau itu biasanya dihuni oleh 1 hingga 5 ekor ular. Jadi jangan kaget kalau kita berjalan kemanapun biasanya akan bertemu dengan ular-ular ini. Lalu apabila kita berbicara mengenai bisa ular ini, dan ternyata bisa ular ini bisa yang sangat mematikan. Ular Golden Lancehead ini bertanggung jawab atas 90% kematian akibat gigitan ular ini di Brasil. Ular ini berkembang biak begitu banyak di pulau ini. Bahkan burung-burung yang bermigrasi di pulau itu juga akan dimangsa oleh ular-ular tombak emas ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini karena burung-burung lokal di pulau itu sudah cukup pintar untuk menghindari ular tombak emas ini. Jadi ular Golden Lancehead ini benar-benar mengandalkan burung-burung migrasi untuk makanannya. Ular-ular ini akan bersembunyi di pohon-pohon sambil menunggu mangsanya. Dan burung-burung yang menjadi mangsanya pun juga tidak sembarangan burung. Dari 41 spesies burung yang ada di sana, mereka hanya menyukai spesies Southern House Wren dan juga Chilean Eleanea. Dan kedua burung ini diketahui berukuran relatif kecil dan juga gerakan mereka cukup cepat. Ular Golden Lancehead ini biasanya tidak langsung memangsa burung-burung ini, melainkan biasanya mereka menggigit terlebih dahulu dan menunggu racunnya bekerja. Setelah tak berkutik, baru mereka memangsa burung-burung ini. Lalu, mengapa racun ular tombak emas ini dikatakan begitu dahsyat? Ya, racun ular tombak emas ini memang bisa langsung mematikan mangsa, karena racunnya sudah berevolusi menjadi 3 atau 4 kali lebih kuat daripada racun-racun ular yang ada di daratan manapun. Gigitan ular Lancehead ini membawa risiko kematian hingga 7%.
Bahkan ketika korban sudah mendapat perawatan dan pengobatan, kemungkinan kematian masih ada hingga 3%. Bisa ular tombak emas ini menyebabkan gagal ginjal, nekrosis jaringan otot, dan juga perdarahan di otak atau usus. Nah, kalau kita melihat akibat dari gigitan ular ini, tentu kita merasa bahwa ular ini memang benar-benar mesin pembunuh yang mematikan. Dan itulah sebabnya pulau ini sangat ditakuti sehingga tidak ada manusia yang berani menginjakkan kaki di pulau ini. Dan juga pemerintah Brasil juga melarang siapapun untuk mendekati pulau ini. Walaupun faktanya ular-ular tombak emas ini cukup berbahaya, tetapi fakta juga menyebutkan bahwa mereka masuk dalam kategori agak terancam punah. Maksudnya bagaimana? Kepunahan mereka bukan berasal dari ancaman atau gangguan dari luar, tetapi karena jumlah mereka yang terbatas sehingga membuat mereka agak sulit mencari pasangan, dan hal itu memicu kepunahan ular-ular ini. Lalu, apakah di Indonesia ada pulau ular? Ya, tentu saja ada. Pulau ular di Indonesia terletak di Pulau Sumbawa, tepatnya di Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, berbeda dengan pulau ular di Brasil, pulau ular yang ada di Indonesia ini adalah Pulau Batu Karang dengan luas kurang lebih 800 meter persegi. Di pulau itu dihuni oleh sejenis ular laut yaitu Laticauda colubrina, dan uniknya ular ini tidak agresif dan tidak menggigit ketika dipegang. Padahal mereka adalah hewan liar dan diperkirakan ada ribuan ular laut yang tinggal di pulau itu. Walaupun mereka tidak menggigit, ular itu tidak boleh dibawa keluar dari pulau itu. Dan sampai sekarang belum diketahui mengapa ular-ular ini begitu jinak. Bahkan belum ada kasus gigitan ular ini. Mereka seolah terbiasa dengan kehadiran manusia. Namun berbagai macam mitos juga beredar tentang asal-usul ular ini. Sebenarnya ular laut yang menghuni pulau di Nusa Tenggara ini adalah jenis ular laut erabu kuning. Ular-ular ini bersifat semi-akuatik yang artinya mereka beraktivitas di dalam air saat mencari makanan, tetapi juga beraktivitas di darat saat istirahat atau bereproduksi. Kalau dideskripsikan, ular ini berwarna belang-belang hitam dan juga kepalanya berwarna hitam. Panjangnya mencapai 0,87 meter. Makanan utama ular-ular ini adalah ikan-ikan kecil dan juga terkadang belut moray. Ular erabu kuning selain mendiami pulau ular yang ada di Nusa Tenggara ini, ternyata mereka juga ditemukan di Tanah Lot, Bali. Kalau sahabat pernah pergi ke Tanah Lot di Bali, pasti juga pernah melihat ular ini hidup di gua dan dijaga oleh tokoh adat setempat. Ular ini dianggap suci dan dianggap melindungi Tanah Lot. Sebenarnya ular ini mempunyai bisa yang cukup kuat dan berbahaya, tetapi menjadi jinak apabila ketemu manusia. Tentu hal ini cukup mengherankan. Tapi bagaimanapun ular tetaplah binatang liar yang mempunyai bisa, terlepas bisa ular itu cukup kuat atau tidak. Tentu yang namanya digigit ular tetaplah berbahaya dan menyakitkan tentu saja. Untuk itu kita harus tetap waspada dan ingat, ular tidak untuk dibunuh tetapi cukup untuk dihindari. Ular adalah salah satu penyeimbang ekosistem dan tentu keberadaannya juga harus dijaga agar tidak punah dan membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. Nah sahabat, demikian tadi ulasan mengenai siapa penghuni pulau ular sebenarnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya komentar, silakan berkomen di kolom komentar. Sekali lagi thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.